Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dalam audio ini aku mau share sedikit resume salah satu materi dalam kelas Bunda Sayang Institut Ibu Profesional yang lagi aku ikutin, yaitu tentang komunikasi produktif. Komunikasi ini sebenarnya susah-susah gampang ya, karena beda lawan bicara, beda juga pola komunikasinya. Makanya nih, nggak jarang kalau cara penyampaiannya kurang tepat, kadang bisa menimbulkan salah paham. Itu kenapa menurutku materi ini bagus untuk bantu kita ningkatin produktivitas dan efektivitas dalam komunikasi. Terutama komunikasi dengan orang terdekat nih, seperti suami dan anak. Simpel aja karena aku cuma bakal bahas poin-poinnya. Ya iyalah namanya juga resume ya. Pokoknya semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian para pasutri dan payahbu. Selamat menyimak! Saat komunikasi dengan orang dewasa lain, yang dalam hal ini adalah pasangan kita nih, maka kita mesti realize dulu bahwa pasutri merupakan dua individu yang berbeda. Ada istilah yang disebut dengan frame of reference dan juga frame of experience. Kalau frame of reference ini merupakan cara pandang, keyakinan, konsep, juga tata nilai yang dianut oleh seseorang, yang biasanya didapat dari pendidikan orang tua, buku bacaan, pergaulan, dan lain-lain. Sedangkan frame of experience adalah serangkaian kejadian yang secara langsung dapat membangun emosi dan sikap mental seseorang yang ngalamin. Nah, karena vor and voe inilah sangat wajar kalau kita dan pasangan punya pendapat dan pandangan yang berbeda. Itu kenapa sebagai pasutri atau payahbu, komunikasi ini dibutuhin supaya vor and voe masing-masing individu itu bisa match, klop, saling nerimo, dan supaya ke depan nggak ada kejadian memaksakan pendapat masing-masing. Selain for and voe tadi, ada komponen lain yang perlu kita perhatikan, yaitu nalar dan emosi. Kalau pada anak-anak dan orang yang sudah tua, biasanya komunikasi mereka mengedepankan emosi. Sedangkan dengan orang dewasa lebih mengedepankan nalar daripada emosi, selalu berdasarkan pada fakta dan data. Jadi seandainya kita yang orang dewasa misal sedang emosi tinggi, ada baiknya berikan jeda sebentar pada diri. Redakan dulu supaya nalar kembali berfungsi dengan baik. Soalnya nih, kalau emosi lagi di puncak-puncaknya, berarti nalar ada di posisi paling terendah. Bakalan nggak ada komunikasi di sana. Nggak ada yang dibagikan. Nggak ada solusi. Yang ada cuma suara sahut-sahutan saling tindih berebut benar. Setelah paham dengan konsep vor and voe, juga nalar dan emosi, selanjutnya sekarang ada beberapa tips komunikasi dengan pasangan yang mungkin bisa membantu untuk membuat obrolan kalian jadi lebih produktif dan efektif. Tips yang pertama yaitu jangan melupakan kaidah 2C, yaitu clear and clarify. Pastikan pesan yang ingin disampaikan itu disusun dengan kalimat yang jelas, mudah difahami, dan juga menggunakan bahasa yang baik. Dan jangan lupa, intonasinya juga mesti baik. Karena kalau penyampaian intonasi baik, insya Allah bisa diterima dengan baik. Yang kemudian jangan lupa untuk kasih kesempatan pada pasangan atau lawan bicara kita untuk mengklarifikasi kalau ada hal-hal yang gak difahami dengan benar, supaya nyambung nih satu sama lain. Tips yang kedua, selain mengedepankan clear and clarify, pastikan kita juga choose the right time. Waktu dan suasana ini berpengaruh loh terhadap hasil komunikasi. Mesti nyaman satu sama lain supaya akhirnya pesan bisa tersampaikan dengan baik. Kita sebenarnya sebagai pasangannya lah yang paling tahu kapan sih waktu yang tepat, tapi nggak ada salahnya untuk masing-masing kita saling konfirmasi nih. Tentang kapan sih waktu yang nyaman dan juga suasana yang dia pengen ketika mau ngobrolin hal yang serius. Tips selanjutnya merupakan teori dari Albert Mehrabian. Ia mengatakan bahwa ada kaitannya loh antara komunikasi dengan perasaan dan sikap seperti feeling dan attitude. Dan ternyata aspek verbal atau kata-kata yang kita keluarin nih cuma ngaruh 7% pada hasil komunikasi. Sedangkan komponen lain yang juga berpengaruh lebih besar yaitu intonasi suara sebesar 38% dan 55% dari bahasa tubuh. Jadi kalau dengan pasangan, pastikan yang kita sampaikan itu semuanya harus saling berkaitan, harus saling match ya, antara kata-kata, intonasi, juga bahasa tubuh.
Berikutnya adalah tips yang gak kalah penting, yaitu intensity of eye contact. Ada istilah bahwa mata adalah jendela hati. Maka pastikan saat ngobrol dengan pasangan ya matanya saling tatap ya. Saling tatap, yang lembut, bukan pelotot-pelototan. Tatapan mata ini bisa ngasih kesan bahwa kita itu terbuka, jujur, nggak ada yang ditutup-tutupi. Begitu pula ketika kita merespon komunikasi dari orang lain, ya kita juga harus melakukan eye contact, supaya kita juga mampu memberikan kesan bahwa kita itu terbuka, jujur, nggak ada yang ditutup-tutupi. Apalagi Pak Sutri ya, sudah kawin ya, apalagi sih yang mau ditutup-tutupin, wong sudah kebuka semuanya. Next adalah tips penutup, di mana you have to realize kalau you are responsible for any communication result. Hasil komunikasi itu tanggung jawab yang ngasih pesan ya. Misal yang nerima pesan itu nggak paham atau salah memahami, ya jangan salahkan yang nerima. Pemberi pesan lah yang harus pintar-pintar mencari cara lain untuk menyesuaikan dengan kondisi penerimanya. Boleh dengan gaya bahasa yang lain, atau mungkin gesturnya, atau mungkin try to simplify your words ya. Jangan sampai gara-gara penerima pesan ini nggak paham sama yang kita sampaikan, malah kita sendiri yang jengkel. Padahal mungkin cara nyampaikan kita yang kurang tepat. Intinya memang pasangan suami istri sebagai pasangan seumur hidup nih ya, harus bisa saling support satu sama lain. Caranya dengan memperbaiki pola komunikasinya, mulai dengan mungkin ngurangin gengsi ya. Jangan sampai kita udah hidup bertahun-tahun tapi ngobrol yang agak serius sedikit aja, kita aja malah gengsi gitu. Nah, itu tadi sedikit hal yang bisa aku bagi di kesempatan hari ini. Terima kasih banyak tentunya kepada Institut Ibu Profesional untuk rumusan menarik soal komunikasi produktif. Aku pribadi ngerasa banget manfaatnya. Jadi sekarang itu kayak kurang ngegas gitu kalau ngomong. Jadi lebih santun, nggak mencak-mencak, lebih mengutamakan sabar dulu bila mau marah ya. Semoga juga ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.